Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Base Face Network. Halo teman-teman semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Alif Hanafa Hatudina. Saya jurusan Manajemen Bisnis Syariah dari Institut Agama Islam Tazkiyah. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang majas di dalam usul fikih. Apa sih majas itu? Majas secara etimologi adalah terbentuk dari kata jaza asyai atau melampaui sesuatu, sedangkan secara istilahan adalah wa makna majazi wa huwa an tustamala alfaza fi ghairi ma'aniha al-haqiqiyati wa yufhamu zalika min syakil kalami, yang artinya adapun makna majas dia menggunakan lafaz-lafaz yang bukan maknanya yang asli, yang makna itu akan dipahami dengan penjelasan selanjutnya. Atau secara singkatnya, majas adalah sebuah lafaz yang digunakan bukan pada makna aslinya. Setelah kita mengetahui pengertian dari majas, lalu kita akan membahas tentang kenapa sih di dalam usul fikih ini kita membahas tentang majas. Karena di dalam dalil atau lafaz yang terdapat pada Al-Quran dan hadis tidak semuanya itu mengarah kepada makna aslinya atau makna sebenarnya. Tetapi ada beberapa lafaz di dalam Al-Quran dan hadis yang mengarah kepada makna kedua atau makna majasinya. Kenapa? Karena jika diarahkan kepada makna yang pertama dan tidak diarahkan kepada makna majasinya, maka akan timbulnya kerusakan pemahaman pada makna tersebut. Contohnya, terdapat pada Quran surat Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadhra'ukum fi. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Penggalan lafaz yang terdapat pada ayat tersebut yaitu laisa kamitslihi syai' itu diarahkan kepada makna majasinya, bukan kepada makna hakikat atau makna aslinya. Karena jika diarahkan kepada makna hakikatnya akan menjadi tidak ada sesuatu yang menyamai sesamanya Allah. Maka berarti Allah memiliki kesamaan dengan makhluknya. Sedangkan jika diarahkan kepada makna hakikatnya, maka akan bertentangan dengan prinsip akidah, yaitu mukhalafatul hawadisi. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, karena timbulnya kerusakan dalam makna hakikatnya, maka ini harus diarahkan kepada makna majasinya atau makna yang kedua, yaitu menjadi tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah atau tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Kaf di dalam lafaz tersebut itu dihilangkan agar tidak terjadinya rusaknya pemahaman. Lalu contoh yang kedua terdapat pada Quran surat Yusuf ayat 82 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ayra allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Pada lafaz was'alil qaryah, jika dimaknai pada makna hakikatnya, maka akan berarti tanyalah kepada desa. Sedangkan desa adalah benda mati yang tidak bisa ditanyai oleh seseorang. Nah, dalam hal ini dibutuhkannya untuk diarahkan kepada makna majasinya, yaitu ahlil qaryah atau penduduk desa atau masyarakat. Jadi maksudnya adalah tanyalah kepada penduduk desa tersebut. Di dalam majas ada 4 istilah yang harus kita perhatikan di dalam lafaz tersebut. Yang pertama ada makna awal atau makna aslinya, makna sebenarnya. Yang kedua ada makna sani atau makna yang keluar dari makna aslinya. Yang ketiga ada korinah, yaitu tanda-tanda indikator yang mengalihkan dari makna asli ke makna yang kedua. Lalu yang keempat ada alaqoh, yaitu hubungan antara makna yang pertama dengan makna yang kedua. Atau untuk menciptakannya makna kedua atau makna alternatif, harus adanya hubungan di antara makna yang awal dan makna yang sani. Nah,
Penghubung antara makna awal dan makna yang kedua ini disebut dengan alaqah. Baik, contohnya terdapat pada lafadz ra'aitu asadan fil madrasah yang artinya saya telah melihat singa di dalam sekolah. Secara logika mungkin gak sih kalau misalnya ada singa di dalam sekolahan? Kan gak mungkin ya. Singa itu kan pada umumnya ada di kebun binatang atau ada di hutan. Jadi kok tiba-tiba ada di sekolah? Nah, ketidakmungkinan ini disebut dengan qarinah atau penghalang dari makna hakikatnya atau penghalang dari makna hakikatnya. Jadi harus diarahkan kepada makna yang kedua. Mari kita perhatikan pada lafadz asadan di dalam kalimat ini. Kalau asadan ini dimaknai pada makna hakikatnya, maka artinya adalah singa atau hewan singa. Lalu yang kedua ada kemungkinan asadan ini diarahkan kepada makna yang kedua, yaitu rajulun suja atau laki-laki pemberani. Nah, ini yang disebut dengan makna yang kedua. Lalu qarinah, ketidakmungkinannya keberadaan singa di dalam madrasah atau di dalam sekolah, nah itu disebut dengan qarinah. Lalu alaqahnya di mana? Alaqah kan tadi harus adanya hubungan di antara makna awal dan makna yang kedua. Sedangkan makna awalnya adalah singa, makna keduanya adalah laki-laki pemberani. Penghubungnya apa? Penghubungnya adalah musyabahah atau kemiripan di antara asadan dan rajulun suja. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah sama-sama kuat atau sama-sama siap menghadapi siapapun. Baik, jadinya syaratnya majaz itu adanya alaqah dan juga qarinah, yaitu adanya penghubung di antara makna awal dan kedua, lalu adanya penghalang untuk diartikannya kepada makna yang aslinya, sehingga harus diartikan kepada makna yang kedua. Jadi ketika kita menemukan suatu lafadz, lalu apakah lafadz tersebut bisa dimaknai majaz atau hakikatnya, kita harus meneliti terlebih dahulu apakah di dalam kalimat tersebut ada qarinah atau ada penghalang untuk diartikannya kepada makna yang pertama. Lalu setelah kita mengetahui bahwasannya ada penghalang, nah lalu kita mencari tahu apa makna keduanya, lalu kita teliti juga apa penghubung dari makna yang pertama dan juga makna yang kedua. Karena penghubung di antara makna yang pertama dan kedua itu tidak hanya musyabahah juga, dan itu akan dibahas pada penjelasan majaz mursal yang lebih lengkapnya nanti. Baik teman-teman, mungkin cukup penjelasan singkat dari saya mengenai tentang majaz di dalam usul fikih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.